Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Anak-anak, minggu lalu Ibu ada kasih PR enggak ya? Ada, Bu. Ada ya. Udah, tolong ketua kelasnya kumpulkan ya. Baik, Bu. Baik, sepertinya ketua kelas masih mengumpulkan tugasnya. Sekalian nunggu, kita absen dulu ya. Iya, Bu. Aditya Fernandes, Hadir. Anton Gifahri, Nggak masuk, Bu. nggak masuk kenapa ya? Nggak tahu deh, kemarin pas pelajaran Pak Budi dia tuh izin, tapi nggak tahu dia izin kenapa. Oh gitu, baik, nanti Ibu tanya ke Pak Budi. Indah Maikuri, Saya, Bu. baik, di sana. Indah Purwanti, Hadir, Bu. Saya, Bu. ya. Mila Rohaini, Hadir. baik, berarti yang tidak hadir hari ini hanya Anton saja ya. Ibu, si Rizka belum di absen. Oh iya Rizka ya, maaf tadi Ibu kelewat. Sudah ya. Ibu, ini udah saya kumpulkan. Oh iya, makasih ya Indah. Iya, Bu. Baik, kita langsung saja mulai pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi mengenai gelombang bunyi. Sebelum memulainya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Langsung saja kita masuk ke materinya. Baik, untuk materi gelombang bunyi ini kita ada 7 pokok bahasan. Yang pertama adalah pengertian dari gelombang bunyi itu sendiri. Yang kedua adalah syarat bunyi. Yang ketiga klasifikasi bunyi. Yang keempat ada karakteristik bunyi. Dan kelima ada sifat bunyi. Keenam cepat lambat bunyi. Dan terakhir adalah aplikasi dari gelombang bunyi. Oke, kita akan masuk ke pokok bahasan pertama mengenai pengertian bunyi. Nih, sebelum masuk ke pokok bahasan pertama, Ibu mau nanya dulu nih, kalian ada nggak sih ngedengar bunyi-bunyi di sekitaran sini? Dengar, Bu. Coba sebutkan ada apa aja. Bunyi si Linda lagi ngobrol kali ya, Bu? Ngobrol mulu tuh, Bu. Iya benar, bicara juga termasuk ada bunyinya. Coba Indah apa? Apa ya, Bu? Alarm, Bu. Alarm pagi tuh. Ya bisa alarm. Nah coba sekarang yang di sekitaran sini itu kan kalau HP dari elektronik ya. Coba sekarang yang di sekitaran sini aja deh. Coba fokus, tutup mata, dengerin yang di sekitar sini. TikTok. Suara Ayo apa aja? Budi bernafas, Bu. Emang penafas kedengeran ya? Kedengeran lah, Bu. Gue atau bagaimana bisa kedengeran gini? Gak tahu. Ya, penafas juga mungkin bisa. Jadi di sini bunyi itu banyak jenisnya ya. Ada tadi yang kalian sebutkan, ada bunyi alarm, ada bunyi ngobrol, ada bunyi bahkan nafas juga kedengeran tuh napasnya si Budi ya. Nah, dari bunyi-bunyi ini kenapa sih dia bisa terdengar? Nah, bunyi ini terdengar karena adanya getaran. Jadi getaran tersebut akan masuk ke telinga dan hasilnya itu adalah bunyi yang kita dengar. Nih Ibu kasih contoh deh. Nih. Kedengeran nggak? Kedengeran, Bu. Nah, jadi saat Ibu memukul spidol ini ke papan tulis ini akan menghasilkan getaran. Nah, getarannya ini mungkin sangat kecil ya, jadi nggak terlihat. Nah, getarannya ini akan berubah menjadi sebuah gelombang. Gelombang akan merambat melalui udara, kemudian akan mengalir ke telinga kita. Jadi, itulah akan menghasilkan gelombang bunyi atau bunyi yang kita dengar ini. Jadi, dapat disimpulkan jadi pengertian gelombang bunyi adalah gelombang yang merambat melalui medium tertentu. Ya, ini dia pengertian dari gelombang bunyi ya. Nah, sekarang masuk ke syarat bunyi. Bunyi itu bisa terdengar jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Syarat apa aja sih yang harus dipenuhi agar bunyi itu dapat terdengar? Jadi,
saat ibu ngetuk papan tulis, kalian bisa nelan nggak sih syarat apa aja yang terpenuhi di situ? Bisa dengar nggak sih, Bu? Ya benar. Berarti itu kamu bisa mendengar. Berarti orang tersebut bisa mendengar atau adanya si penerima bunyi. Ini syarat yang ketiga ya. Ya. Nah, sebelum masuk ke penerima bunyi, otomatis harus masuk ke syarat yang pertama dulu yang terpenuhi. Yang pertama itu adanya sumber bunyi. Nah, bunyi gak mungkin ada dong kalau nggak ada sumbernya. Jadi sumber bunyi itu apa aja sih? Sumber bunyi itu apapun yang menghasilkan bunyi. Misalnya ya bisa dari handphone yang kalian sebutkan tadi, atau mungkin suara, atau mungkin dari ketukan ini. Pokoknya apapun yang menghasilkan bunyi itu adalah sumber bunyi ya. Selanjutnya yang kedua adanya medium perantara. Jadi sumber bunyi atau gelombang bunyi yang dihasilkan sumber bunyi ini dapat terdengar atau sampai ke penerima bunyi jika adanya medium perantara. Medium perantara ini ada apa aja sih? Di sini ada udara, gas, dan juga air. Nah, dari ketiga medium ini yang paling umum itu adalah medium udara. Misal seperti ini, ibu berbicara pada kalian, maka suara ibu akan terdengar oleh kalian karena melalui udara. Beda lagi kalau misalnya ibu menjelaskan di ruang hampa, tentu saja suara ibu tidak akan terdengar. Perlu kalian ingat, jadi syarat bunyi itu ada 3 ya. Yang pertama adalah sumber bunyi, yang kedua adalah medium perantara, dan yang terakhir adalah penerima bunyi. Tapi yang perlu digarisbawahi pada materi bunyi ini, tidak semua gelombang bunyi itu dapat kita dengar karena manusia hanya bisa mendengar gelombang bunyi pada rentang frekuensi tertentu karena klasifikasi bunyi itu terbagi menjadi 3. Jadi ada gelombang bunyi yang kisarannya rendah, ada juga yang tinggi, dan yang ada juga yang normal atau sedang yang bisa kita dengar. Nah, saya tuliskan di sini 3 klasifikasi dari gelombang bunyi. Gelombang bunyi berdasarkan frekuensinya. Yang sudah ibu jelaskan tadi, klasifikasi gelombang bunyi terbagi ada yang rendah, yaitu infrasonik, ada yang normal atau sedang, yaitu audiosonik, yang terakhir ada yang tinggi, ada ultrasonik. Yang pertama adalah infrasonik, yaitu dengan frekuensi kurang dari 20 Hz. Nah, semua di sini ada yang tahu nggak? Kira-kira makhluk yang bisa mendengar dengan frekuensi segini itu apa aja? Coba ada yang tahu? Anjing ya, Bu? Ya benar. Ada lagi? Kelinci bisa nggak sih, Bu? Ya, kelinci juga termasuk ya. Nah, jadi di sini yang termasuk adalah tadi ada anjing, kelinci, bisa juga ada hiu, ada jangkrik, dan banyak lagi ya. Nah, selanjutnya ada yang kedua adalah gelombang audiosonik, yaitu kisaran 20 sampai dengan 20.000 Hz. Nah, gelombang kisaran inilah yang bisa kita dengar atau bisa terdengar oleh manusia. Jadi di sini yang bisa mendengar adalah manusia ya. Hanya manusia aja, Bu? Iya, hanya manusia, karena ini kisaran gelombang yang normal. Kalau misalnya terlalu kecil atau terlalu besar, kita juga nggak bisa dengar. Nah, selanjutnya adalah ultrasonik, yaitu lebih besar dari 20 Hz. Nah, di sini itu yang bisa mendengarnya itu adalah kelelawar, mawar, dan juga laba-laba. Nah, kisaran ini juga termasuk yang gelombang yang besar ya, jadi manusia normal juga tidak bisa mendengarnya. Nah, ini dia klasifikasi gelombang bunyi. Mari Ibu beri waktu untuk mencatatnya. Makasih, Bu. Kita akan masuk ke karakteristik gelombang bunyi. Gelombang bunyi memiliki 4 karakter, yaitu yang pertama adalah gelombang bunyi termasuk ke dalam gelombang longitudinal ya. Sekarang adalah si
Sifat atau ciri khas gelombang bunyi. Sifat atau ciri khas dari gelombang bunyi terdapat 6 jenis. Yang pertama adalah refleksi atau pemantulan. Pemantulan adalah keadaan gelombang bunyi yang datang mengenai suatu permukaan medium yang keras akan kembali ke medium asalnya dengan sudut yang sama. Di sini contohnya saat kita berbicara pada ruangan tertutup. Saat berbicara pada ruangan tertutup, suara kita akan terdengar lebih keras karena dinding ruangan dekat dengan sumber suara kita. Jadi, bunyi pantul tidak memiliki waktu lama untuk merambat sehingga bunyi pantul tersebut akan keluar bersamaan dengan sumber bunyinya. Selanjutnya yang kedua adalah refraksi atau pembiasan. Jika gelombang bunyi merambat dan memasuki medium yang berbeda, maka akan dibiaskan. Di sini contohnya adalah bunyi petir saat malam hari akan lebih keras dibandingkan saat siang hari. Baik, untuk ciri khas yang terakhir adalah efek Doppler. Efek Doppler adalah fenomena yang berkaitan dengan sumber bunyi terhadap pendengar yang relatif satu sama lain. Hal inilah yang menyebabkan frekuensi yang didengar akan berbeda dengan frekuensi yang dihasilkan. Efek Doppler dapat dicari dengan menggunakan rumus Fv sama dengan V plus minus Vv per V plus minus Vs dikali Fs, di mana Fv adalah frekuensi yang didengar oleh pendengar, V adalah kecepatan bunyi di udara, Vv adalah kecepatan pendengar jika bergerak, Vs adalah kecepatan sumber bunyi ketika bergerak, dan Vs adalah frekuensi yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Nah, untuk nilai plus minus di sini dapat mengikuti aturan yang sudah ditetapkan, di mana Vs akan bernilai positif jika sumber bunyi menjauhi pendengar. Kemudian Vs akan bernilai negatif jika sumber bunyi mendekati pendengar. Kemudian Vv akan bernilai positif jika pendengar mendekati sumber bunyi. Dan aturan yang terakhir adalah Vv akan bernilai negatif jika pendengar menjauhi sumber bunyi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sepertinya nggak ada ya, berarti udah tahu semua nih. Yaudah, dicatat dulu ya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai cepat rambat dari gelombang bunyi. Sebelum masuk ke materi ini, Ibu mau nanya nih, apa sih gelombang bunyi itu? Tadi di awal sudah dijelaskan ya. Ada yang tahu? Silakan angkat tangannya. Iya, Linda. Gelombang yang merambat melalui medium tertentu. Ya, benar sekali. 100 buat Linda ya. Jadi gelombang bunyi itu adalah gelombang yang merambat melalui medium tertentu ya. Nah, cepat rambat gelombang bunyi ini nilainya bervariasi. Nah, rumus cepat rambat gelombang bunyi adalah V sama dengan S dibagi T, di mana V adalah cepat rambat gelombang bunyi itu sendiri, S adalah jarak tempuh, dan T adalah waktu tempuh. Karena bunyi termasuk gelombang, maka cepat rambat juga bisa dituliskan sebagai lambda dibagi dengan periode. Nah, karena frekuensi sama dengan 1 dibagi periode, maka gelombang bunyi juga dapat dituliskan menjadi, frekuensi maksudnya cepat rambat bunyi dapat dituliskan menjadi lambda dikali dengan frekuensi. Nah, jadi kalau kalian ingin mencari cepat rambat bunyi, kalian bisa menggunakan rumus-rumus berikut. Bisa menggunakan ini, bisa juga pakai ini, dan juga bisa pakai yang ini ya. Tinggal disesuaikan dengan soalnya saja. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, sepertinya sudah paham ya. Langsung kita masuk ke contoh soal. Di sini ada contoh soal. Seorang anak mendengarkan bunyi yang memiliki panjang gelombang 10 meter. Jika cepat rambat bunyi di udara adalah 340 meter per second, tentukan yang pertama adalah frekuensi dari sumber bunyi. Yang kedua adalah periode sumber bunyi. Nah, cara menjawabnya bagaimana? Kalian telah dulu soalnya. Di sini yang diketahui di soal itu ada apa aja? Gelombang, Bu. Ya, gelombang. Berarti kita bisa tulis di sini diketahui
lambda sama dengan 10 meter ya. Terus ada apa lagi? Cepat lambat. Ya, cepat lambatnya ya adalah V sama dengan 340 meter per second. Sekarang yang ditanya yang pertama adalah frekuensinya, yang kedua adalah periodenya. Maka bisa kita jawab di sini. Kita lihat dulu, karena yang diketahuinya ada lambda dan juga cepat lambat, maka kita bisa menggunakan rumus yang ini ya. Berarti kita tuliskan V sama dengan lambda dikali frekuensi. Berarti frekuensi adalah cepat lambat dibagi lambda. Cepat lambatnya berapa di sini? 340 ya. Lambdanya adalah 10. Berarti hasilnya adalah 34 Hz. Nah, selanjutnya yang A ya. Nanti yang B, periode adalah 1 dibagi frekuensi. Maka hasilnya adalah 1, frekuensinya di sini berapa? Per 34 second. Gimana, sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, kalau paham, Ibu coba ganti soalnya. Nah, ya yang bisa silakan maju ke depan. Saya, Bu. Ya, silakan Indah. Kerjanya A aja atau bisa Semuanya aja. Ya, Ibu tunggu sini ya. Iya, Bu. Udah, Bu. Udah ya. Silakan duduk, Mas Indah. Iya, Bu. Ya, kita lihat dulu ya. Di sini yang diketahui lambdanya 15 ya, benar. Cepat lambatnya 330. V-nya 310 15 22 ya. Benar ya? Berarti sampai sini semuanya udah paham ya? Udah, Bu. Oke. Anak-anak ini sudah jam berapa ya? Udah mau habis, Bu, jamnya. Oh, sudah mau habis ya? Iya. Sudah berhubung waktunya sudah mau habis, aplikasinya kita sambung minggu depan saja ya. Iya, Bu. Kalian pelajari tentang materi sumber ini, yaitu mengenai dawai dan mikroorganisme. Ayo Iya. kita cukupkan hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Sekian untuk hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Iya, Bu, hati-hati.